Boleh dong ceritain fase terendah dalam kehidupan Rini itu apa sih? Titik terendahnya? Titik terendah itu pada saat papaku meninggal. Nah, itu aku kayak kehilangan arah, nggak tahu mau ngapain, males buat kerja. Kayak tadinya kerja buat papa gitu ya, buat biayain nyenengin papa mamaku gitu, biayain sakitnya papaku gitu, sampai nyenengin mereka lah gitu. Tapi setelah udah papaku udah meninggal, aku bingung gitu mau ngapain ya. Dan akhirnya aku bangkit lagi karena aku masih punya mama. Aku masih punya mama yang harus aku bahagiain, harus aku buat mama lebih bangga lagi sama aku gitu. Dan aku juga ngerasa pada saat papaku meninggal, aku belum apa-apa karirnya gitu, belum kayak sesuai yang aku mau. Biarpun mungkin menurut papaku pada saat itu aku sudah sukses aja gitu, tapi aku sebagai anak kayak belum deh, masih banyak hal-hal yang aku belum lakuin sama papa gitu, belum ngajak papa ke sini ke situ gitu deh gitu, karena aku masih kuliah juga waktu itu. Nah, papaku tinggal 2 tahun setelah aku lulus kuliah, dan itu waktu itu juga karirku juga sedang tidak bagus pada saat itu. Jadi aku ngerasa udah karir lagi jelek, terus papa juga meninggal, dan itu aku bener-bener tapi udah ada di titik yang pasrah, kayak ya udahlah, terserah aja deh ini mau gimana gitu. Tapi ketika aku ingat ke belakang lagi, ingat perjuangan mama papaku sampai aku ada di titik sekarang, di titik pada saat itu, aku ngerasa wah nggak bisa nih, aku harus bangkit lagi, aku harus berjuang. Biarpun papaku udah nggak ada, tapi pasti dia akan seneng ngelihat aku kalau ngejalanin hidup aku gitu. Tuh, gimana cara Karini berdamai dengan diri sendiri? Ini kenapa ada nyamuk? Cara berdamai dengan diri sendiri, lebih menerima segala hal aja sih dengan lapang dada. Perbanyak bersyukur, menerima kekurangan aku, tidak membandingkan diri aku dengan orang lain, hidup aku dengan orang lain. Benar-benar menjalankan hidup ke depan, gak mau lihat-lihat ke belakang. Itu aja sih. Bersyukur itu penting banget untuk hal sekecil apapun. Sekecil kita bangun tidur masih buka mata, masih nafas, itu harus disyukuri. Pertama kali tidur kayak alhamdulillah gitu, masih ada ternyata. Ya, jangan apalagi di tengah pandemi langsung kayak ngecek handphone gitu. Ya benar-benar, apalagi di tengah pandemi ini kesehatan tuh beneran jadi mahal banget ya Kak. Betul banget. Kalau gitu apa sih yang orang sering salah sangka dari seorang Rini Wulandari? Orang ngira aku kalau yang belum kenal pasti suka mikir aku itu orangnya pendiam atau jutek gitu. Tapi ketika orang udah kenal aku, orang tahu bahwa aku itu orang yang sangat cerewet. Kalau ketawa juga gede banget suaranya. Terus orang yang sangat sabar sih, banyak banget yang bilang aku tuh orang yang sabar. Padahal Karini ngerasa sabar banget gitu, nggak apa? Nggak tahu ya, aku cuma ngerasa aku nggak mau punya hubungan yang jelek sama orang lain gitu. Jadi aku memang sadari aku terlalu banyak toleransi. Aku sangat toleransi orangnya. Tenggang rasa aku tuh tinggi banget. Itu yang bikin menurut banyak orang aku tuh terlalu sabar, yang sampai kadang-kadang sabar ke orang yang salah, jadi diinjek-injek gitu katanya. Cuma ya aku pikir ya aku tetap ingin berbuat baik sama orang aja gitu. Kalau misalnya orang yang ngejahatin aku di depan aku langsung dan benar-benar menyinggung aku, ya aku pasti akan melakukan pembelaan diri lah gitu. Tapi aku bukan tipe orang yang suka cari masalah aja sih intinya. Kalau bisa balik ke masa lalu nih Kak, misalnya bisa balik, ada nggak sih hal-hal yang pengen Kakak rubah? Hal yang dirubah nggak ada sih, tapi paling kalau bisa balik ke waktu zaman dulu, aku pengen ngajakin papaku jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Itu sih, itu yang belum pernah. Jadi
Papaku itu setiap ke Jakarta pasti bawa paspor, tapi aku belum pernah ngajakin ke luar negeri. Soalnya kondisinya papaku kan sakit jantung, jadi pada saat itu jalan sedikit aja udah langsung sesak kan. Jadi kita nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Setiap ke Jakarta pasti berobat terus, bukan yang pergi main. Dan ya itu sih, kalau misalnya aku pengen banget ngajakin papaku tuh ke luar negeri jalan-jalan. Terakhir 2 tahun sebelum dia meninggal aku ajakin jalan-jalan ke Bali pas ulang tahun aku. Tapi itu juga cuma Bali aja gitu, yang kayak harusnya bisa ngajakin ke yang lain gitu, liburan ke mana kayak yang emang papa suka, yang papa mau gitu. Itu sih paling, kalau misalnya bisa ngulang waktu pengen banget. Mungkin kisah sama papa tuh juga menginspirasi kakak kalau waktu sama anak tuh beneran seberharga itu ya kak. Iya betul banget sih, apalagi papaku dulu kan sibuk banget di kantor. Dia sebelum pensiun waktunya ya buat kantor. Ketemu aku udah tidur. Nanti aku bangun pagi, papa udah berangkat kantor, aku juga berangkat sekolah dianterin papa, yang sibuk banget gitulah. Jadi gak punya banyak waktu sama papa, tapi aku anak kesayangan gitu, kayak anak paling kecil juga. Bener-bener sampai papaku meninggal umur aku 24. Itu kalau kita jalan sering pegangan tangan, yang kayak gitu. Terus kalau papaku duduk, aku tuh suka dipangku gitu sama papa. Jadi ya bener-bener kayak masih anak kecil aja. Jadi pas papa nggak ada ya bener-bener rasa kehilangan dan kayak hancur sudah dunia ini. Beneran istilah ayah adalah cinta pertamanya anak ya kak kalau kayak gitu. Betul, itu bener banget sih. Dan aku berdoa banget waktu itu, ya Allah, ketika papaku meninggal, aku sama sekali gak punya pacar kan. Aku cuma berdoanya, ya Allah, pengen banget punya suami, bukan pacar lagi nih bilangnya, pengen banget punya suami yang seperti papaku gitu, yang sayang seperti papaku, yang kelakuannya mirip papaku, yang manjain aku kayak papaku. Dan tiba-tiba terjawab dengan Jevin, yang memang itu pada saat itu kita bener-bener kayak tiba-tiba pada saat kita pacaran, atau malah belum pacaran deh kayaknya, banyak sifat-sifat dia tuh yang kayak papaku gitu. Bahkan kayak bentuk betisnya aja, papaku tuh ada yang bekas kayak kena knalpot gitu di betisnya, masih ada bekas tuh. Tiba-tiba pas aku ngeliat Jevin pakai celana pendek gitu, kok ada bekas knalpot juga di kakinya gitu. Kayak ya aku ngerasa emang Allah tuh sayang banget sama kita semua gitu ya. Doaku tuh bener-bener didengar banget pada saat aku di titik nol itu sih. Di saat aku pasrahkan semuanya ke Allah gitu. Aku cuma minta dikuatkan doang. Tiba-tiba di situ tanpa aku mencari kesuksesan, tiba-tiba ada jalannya aja aku bisa karirnya lebih bagus. Yang tadinya turun banget tiba-tiba naik drastis gitu. Terus yang tiba-tiba aku nggak mikirin soal pacar, aku tiba-tiba dapet pacar dan langsung dilamar gitu, yang orangnya juga kriterianya mirip seperti papaku gitu. Sampai mamaku juga bilang, Jevin tuh mirip banget sama papa ya, suka gini. Iya gitu. Jadi bukan aku aja yang ngerasain gitu, ternyata mamaku pun juga gitu. Jadi ya itu dia, aku bilang kadang-kadang kita tidak bisa kita nggak bisa kayak gue harus gini, tapi ternyata kita lupa juga bahwa di sini ada campur tangan yang bikin kita juga harus berdoa, meminta apa yang kita mau gitu. Dan meminta di titik terendah itu menurut aku luar biasa banget sih. Di saat-saat yang tidak kita pikirkan, tiba-tiba derajat kita diangkat sama Allah, terus kita dikasih yang kita mau tanpa kita minta lagi, atau mungkin kita lagi nggak mikirin itu gitu. Untuk bertahan hidup aja udah alhamdulillah, ibaratnya tetap bisa menjalankan hari-hari aja udah alhamdulillah, tapi ternyata dikasih berkah yang luar biasa banget.